Dari Pondok Bani Ali Mursyad, Dusun Banaran, Desa Krek, Kecamatan Takerak. Kepada yang kami hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf dan karyawan SMP Negeri 1 Panean, serta teman-temanku kelas 7, 8. Ada grup di depan, terus kalian datang di masjid, ya, berdiam diri. Jenuh ya kira-kira? Jenuh. Tapi mungkin tidak jenuh seperti tadi kamu tak ngobrol. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu kita, tetapi juga untuk kepentingan akhirat kita. Inilah pelajaran yang terpenting yang terjadi dalam perjalanan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti dengan kita datangkan Romo Yai ditemani bisikan setan terbesit ragu akan sebuah kebenaran perjalanan Isra wal Mi'raj. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah, baik berupa iman, Islam, kesehatan, sekaligus keselamatan, sehingga hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berjalan dengan lancar mulai awal hingga akhir. Allahumma amin. Soalnya ini gampil loh Pak, caranya mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lungguh nih tengah pedal itu cepat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih itu. Saya mau mengulas secara sejarah dengan hikmah apa yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin banyak sampai kerumunin desa-desa judule acarane nang musala apa Isra Mi'raj, enek sing ngarani nek acarane apa kejuban. Sing penting mangan-mangan. Nggak tahu hikmahnya apa. Sebetulnya kata Isra dan Mi'raj itu dua kata yang beda makna. Isra itu adalah perjalanan Rasulullah ketika masih di area dunia ini.
Jadi Isra itu baru perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi belum sampai naik itu namanya Isra. Lah Isra-nya Nabi Muhammad ini kapan? Dimulainya kapan? Yaitu ketika Rasulullah SAW memasuki tahun ke-10 daripada kenabian. Jadi naik satu windu itu berapa tahun? 8 tahun. Kalau satu dasawarsa 10 tahun. Jadi kira-kira satu dasawarsa setelah 10 tahun daripada. Karena dua saudaranya ini tidak ikut bangun. Ternyata siapa yang membangunkan Rasulullah ketika itu? 3 orang itu adalah yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil, bukan Israel. Israfil ini yang nanti ditugaskan oleh Allah untuk meniup telolet gitu. Meniup sangkakala, menandakan datangnya hari. Lah ketika dibangunkan itu Rasulullah bangun. Tapi jangan kalian bayangkan malaikat Jibril seperti malaikat yang seutuhnya. Malaikat Jibril itu kalau berwujud aslinya, gak cukup. Dunia ini gak cukup. Malaikat Jibril itu besarnya, ya tingginya itu antara langit dan bumi. Dure. Lah itu punya sayap jumlah. Kalian kalau buka internet itu ya, di internet itu ada Masjidil Aqsa itu di sekitarnya ada kubah juga yang terbuat dari emas. Itu sangat disakralkan sekali oleh orang Yahudi. Lah ini seringkali ditampilkan di internet disebut dengan Masjidil Aqsa. Padahal itu bukan masjidnya. Masjidnya itu kubahnya bukan emas. Kalian kalau buka Masjid Aqsa gitu ya di internet, munculnya pasti masjid yang kubahnya emas. Padahal itu bukan masjid. Setelah sholat 2 rakaat, malaikat Jibril mengumandangkan adzan. Tiba-tiba saja masjid itu penuh ribuan orang. Nah, ini kejadian ini ditelusuri lah zaman kuwi ning Masjid Aqsa kok gak enek wong. Itu wallahu alam ini mukjizatnya Allah, mukjizat yang diberikan Allah pada Nabi Muhammad. Jadi orang-orang di sana tidak ada yang tahu kejadian ini. Bisa saja ketika itu orang-orangnya kebetulan pas di rumah atau bagaimana, sampai petugasnya aja nggak ada yang tahu. Jadi ketika itu yang sholat di dalam masjid itu adalah ternyata adalah para nabi yang telah diutus Allah di dunia ini. Jadi nabi itu kalau menurut ceritanya para ulama, nabi itu jumlahnya ada berapa yang kalian tahu? 20. Tapi kalau jumlah yang menurut para ulama yang tidak kita ketahui, jumlah nabi itu ada 120.000. Kalau dilapisi 70 hijab, ditutupi ben wong nyawang ganteng ketok ya ganteng, tapi dia akan bersikap biasa. Yo gumun tapi gak sampai sing teman-teman. Tapi kalau itu dibuka, wah tak sampai nemu. Delok Nabi Muhammad ganteng langsung gak iso nyapu-nyapu, langsung geletak. Tidak sadarkan diri karena melihat sesuatu yang menakjubkan. Aku nek kaget kan piye? Ekspresi kagetnya piye? Ginjal-ginjal berwedek. Apa nek ngerti misalnya enek iki kan